Mama Allah, jangan menilai orang riya, tapi lihatlah diri kita sendiri, apakah ada penyakit hati ini. Riya, ada apa itu tendensi lainnya daripada yang lain? Dipuji, kepingin dipuji orang lain, kepingin disanjung oleh teman, kepingin dianggap baik oleh orang lain, agar karena sabab daripada amalia ibadahnya dikenal oleh orang lain, agar supaya terhormat oleh orang lain, agar meminta kemuliaan oleh orang lain, serta agar kepercayaan dirinya itu masih diperdulikan oleh orang lain. Itu riya. Ada semua ini riya, bagian daripada hawa nafsu seseorang di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bencana yang sangat besar untuk segala amal ibadahnya. Hada mama Allah. Jadi yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menurunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya, dan terus memberikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kalau kita melihat amal-amal daripada perbuatan kita untuk memperbaiki daripada batin amal kita, hamba Allah, di dalam matan yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Khazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Bimana gerakan bagian daripada hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan itu sangat jelas sekali, serta bagian gerakan daripada nafsu yaitu keinginan untuk mengerjakan taat itu sangat halus sekali, dan untuk mengobati yang halus itu sangat sulit sekali. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, gerakan daripada dorongan hawa nafsu itu bisa mengerjakan ketaatan, bisa juga mengerjakan kemaksiatan. Karena sebab daripada hawa nafsu itu bisa mendorong kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah, atau bisa juga berbuat untuk daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan yang menggerakkan kita ke arah kemaksiatan itu sangat jelas sekali, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, bentuknya nyata atau secara zahir, dan terasa lezatnya, dan berakhir akan dengan bencana atau kerusakan. Kemaksiatan yang nampak, judi akan menimbulkan kerusakan, zina akan menimbul kerusakan, minuman-minuman keras akan menimbul kerusakan, itu secara zahir. Narkoba bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan secara zahir, hamba Allah yang dimaksud daripada di sini. Sedangkan dorongan daripada hawa nafsu untuk mengerjakan ketaatan seperti riya, ada sangat halus sekali dan sulit dideteksi apakah amalianya itu adalah secara ikhlas atau amalianya ada dorongan riya di dalam hati atau tidak. Jadi perbuatan hawa nafsu untuk mendorong kejahatan secara zahir itu nampak jelas dan mudah untuk diobati, atau bisa kita obati secara zahir. Kan tapi yang cara halus ini hamba Allah, kecuali orang-orang yang hati-hati. Jadi orang-orang yang dalam ketaatan itu penuh dengan kehati-hatian dan waspada terhadap dirinya sendiri, hatinya. Dia mengetahui riya adalah suatu penyakit
di balik ketaatan ibadah seseorang. Orang alim, orang soleh itu melihat ke dalam dirinya, apakah mengandung dirinya itu penuh dengan keriaan, minta dilihat orang, minta dipuji orang, atau dan lain sebagainya. Dia lihat ke dirinya karena yang tahu itu hanya dirinya sendiri. Ini halus sama Allah, tak nampak. Riya ialah suatu ibadah dalam tendensi lain. Seumpama misal daripada penyakit riya itu yang tahu masing-masing daripada diri kita, hamba Allah. Jangan menilai orang riya, tapi lihatlah diri kita sendiri, apakah ada penyakit hati ini. Riya, ada apa itu tendensi lainnya daripada yang lain? Dipuji, kepingin dipuji orang lain, kepingin disanjung oleh teman, kepingin dianggap baik oleh orang lain, agar karena sabab daripada amalia ibadahnya dikenal oleh orang lain, agar supaya terhormat oleh orang lain, agar meminta kemuliaan oleh orang lain, serta agar kepercayaan dirinya itu masih diperdulikan oleh orang lain. Itu riya. Ada semua ini riya, bagian daripada hawa nafsu seseorang di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bencana yang sangat besar untuk segala amal ibadahnya. Hada mama Allah. Jadi yang terbaik adalah beramal bukan karena tendensi lain, akan tetapi murni semata-mata ikhlas mengharapkan ridha Allah, mengharapkan Allah sayang kepadanya, mengharapkan mencapai atau menggapai daripada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Dan riya juga yang tersembunyi. Rubbama dakhala 'alaika ar-riya'u min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Kadang-kadang tersusupnya riya ada ke dalam amaliyah perbuatanmu dari arah tertentu di mana orang lain tidak ada yang melihat kamu. Ada tak nampak, sangat tak nampak. Bimana hada? Beramal ibadah untuk diperlihatkan kepada orang lain di hadapan orang banyak untuk menarik penilaian akan daripada orang lain. Ada jelas nyata riya. Tapi bila beramal tidak di hadapan orang banyak, melainkan dalam keadaan sendirian, tidak ada pun orang yang tahu akan diri kita ini sedang beramal, namun jauh dari dalam hati ingin disanjung. Jadi pada saat sendirian itu kita tidak ingin disanjung, tidak ingin dipuji oleh orang lain, tidak ada kita kepengen dihormati oleh orang lain, dan tidak ada kita kepengen ingin dimuliakan oleh orang lain. Kita beramal tak layaknya pada saat kita berada kepengen dilihat oleh orang lain. Kenapa? Coba kalau kita berhadapan dengan satu buah pohon, tidak mau kita. Pada saat kita berhadapan dengan pohon, adakah kita berbicara, pohon lihat saya sedang sholat, saya sedang ibadah, saya sedang zakat, saya sedang beramal, berbuat kebaikan? Tidak ada. Jadi riya itu muncul karena keberadaan kepengen dilihat, dipuji, dimuliakan, dihormati, dinilai oleh orang lain. Maksudnya sesama kita manusia. Coba bila ada kebutuhan, berharap kepada orang lain itu cepat melayaninya. Bila membeli, hatinya mengharap agar diberi diskon. Ini bila ada orang yang menghinanya, tidak menghargainya, ia berharap orang itu kena bencana di lain hari. Masya Allah. Maka perasaan seperti ini pun namanya juga riya, yang teramat halus, yang tidak ada orang lain mengetahuinya kecuali diri kamu sendiri. Ada termaksud daripada kategori riya samar, di mana amaliyahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain melalui daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tahu kenapa disebut karamallahu wajhah? Kata ulama, Sayyidina Ali itu tidak pernah memandang auratnya sendiri, makanya disebut dia karamallahu wajhah. Beliau berkata, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang miskin dan orang zuhud, wahai, tidakkah telah diturunkan murah harga barang-barang khusus untuk kamu? Tidakkah kamu berjalan kemudian diberi salam lebih dulu?
Tidakkah kamu membutuhkan sesuatu langsung disegerakan kebutuhanmu? Ada riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ancaman orang-orang yang riya dalam amaliyahnya, sekarang tidak ada pahala untukmu karena pahalamu sudah kamu terima semasa hidupmu. Jadi jangan jadi sabab amaliyah ibadah kita ini kepengen kita dihormati oleh orang lain, kepengen kita di saat kita kepengen dihargai, kepengen disegani pada saat kita belanja. Contohnya yang digambarkan tadi, orang-orang tempat kita belanja mereka memberi kita kasih harga yang murah seperti itu. Nanti semua itu amaliyah yang dilakukan karena sebab riya, Allah berikan ganjarannya itu di bumi. Selain daripada tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengharap keridhaan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu antum sendiri hati kita masing-masing sama Allah. Nada. Yang lain tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Amalan yang bertujuan selain daripada Allah, berharap selain daripada Allah, amaliyah itu akan dibalas langsung oleh Allah di muka bumi, dan Allah kelak di akhirat mengatakan seperti itu. Sekarang tidak ada pahala untukmu dalam hadis Rasulullah SAW karena pahalamu sudah kamu terima semasa hidupmu. Aduh sama Allah. Ialah disanjung, ialah dihormati orang, bagi orang miskin dimudahkan pelayanan baginya dan merasa senang. Itu pun kelak tidak memperoleh bagian dari cobaan kemiskinannya, sebab dia sudah memperoleh berbagai kekhususan seperti hadis melalui daripada hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Abdullah bin Mubarak menerima periwayatan dari Wahab bin Munabih. Dia bercerita, ada seorang ahli ibadah berkata kepada teman-temannya, setelah kami meninggalkan harta kekayaan, kami tidak merasa khawatir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kami hanya khawatir kalau kami lebih menyeleweng dari agama dibandingkan orang-orang yang memiliki banyak harta. Sebab ada di antara kami yang memang ingin dihormati, ada kepengen disanjung karena kokohnya agamanya. Ada mama Allah terkesan ibadahnya kuat, pada dasarnya kepengen disanjung, kepengen dipuji. Jika membeli dipotong harganya, jika belanja dia itu dipotong harganya. Karena kita orang-orang yang beragama, hadayul mu'min, jika kita butuh sesuatu, lekas-lekas kebutuhan itu dipenuhi untuk itu karena kita beragama. Masya Allah. Intabih, hilangkan penyakit ini. Nasihat yang indah ini disampaikan sampai terdengar ke telinga raja. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak ini sampai kepada telinga raja. Maka sang raja penasaran ingin meletakkan kehormatan kepada sang guru besar sufi itu. Raja pun ingin sekali beliau datang ke rumah sang guru tersebut yang memberikan nasihat tadi. Maka dia segera memerintahkan kepada santri-santrinya agar membeli makanan yang enak-enak dan banyak. Setelah raja tiba, makanan itu langsung disantap dengan rakusnya. Kemudian si raja datang melihat. Kemudian si raja terkagetkan, kemudian berkata, "Inikah maksud orang yang memberi nasihat itu?" Kemudian beliau menjawab, "Benar, dialah orangnya. Dia sedang makan," jawab seseorang. Kemudian raja mendekat dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Kabarku baik-baik saja seperti kebanyakan orang," jawab guru tadi, hamba Allah. Sang raja pun mengamati keadaan sang guru. Jadi dia perhatikan sang guru yang berlepotan dengan makanan lezat. Raja pun berpaling pergi sambil berkata kepada rombongannya, pergi. Raja tadi melihat sang guru seperti itu, dia pergi. "Kita tidak perlu lagi datang kepada orang ini," katanya. "Di dalam dirinya tidak ada nilai kebaikan sama sekali." Setelah itu raja pulang. Tiba-tiba sang guru pun menghela napas panjang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghindarkanmu dari aku, dan zat yang menjadikan kamu mencela diriku. Masya Allah. Dalam cerita ini menceritakan bahwasanya sang guru tadi, ya, dia meninggalkan kekayaan, dia tidak peduli
akhlaknya baik dan bagus, tiba-tiba sang raja penasaran karena sebab nasihatnya, dia pengen datang sang raja kepada guru tadi, dan guru tadi mau merahasiakan agar dia dianggap buruk oleh si raja. Ini raja menilainya secara zahir, jadi dia berbuat buruk, bersikap buruk, berpakaian compang-camping, dia makan rakus, tampak. Nasihat dia, kata dia tadi, bilang sama santrinya jangan menjadi orang yang rakus, tapi dia rakus makannya. Setelah dia rakus makannya, compang-camping, dia tampak makannya tidak ada sopan santunnya. Si raja datang, kemudian raja melihat seolah-olah ini si guru yang dikatakan orang yang baik, sama sekali di mata raja itu tidak ada baiknya orang seperti ini, bahkan tidak ada akhlak. Tapi sang guru setelah raja pulang berbahagia dan alhamdulillah, alhamdulillah, kata sang guru tadi, demi Allah, segala puji bagi Allah yang menghindarkanmu dari aku, karena dia takut nanti raja memuji dirinya dan mengangkat dirinya, kemudian diambil sang guru tadi untuk ikut bergabung bersama raja. Takut hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hal ini sang guru bersyukur untuk menghindari daripada penyakit kepengen dinilai baik dan kepengen menundukkan hatinya serendah-rendahnya dan menyembunyikan daripada amaliannya, kebaikannya. Tidak nampak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Yusuf bin Husain Ar-Razi berkata, sesuatu yang paling berharga di dunia ini ialah ikhlas. Berapa kali aku bersungguh-sungguh untuk memberantas perasaan riakku dalam hatiku, tiba-tiba tumbuh lagi dengan warna gaya yang berbeda. Ayol mukmin, kalau antum ingin menghilangkan sifat riak, beramallah seriak-riaknya, tapi dengan catatan nama Allah yang dirahmati oleh Allah, kita berniat untuk menghilangkan penyakit riak di hati kita. Jadi ibadah niatnya nggak apa-apa, tidak masalah dilihat oleh orang lain, akan tapi berniat untuk menghilangkan perasaan riak. Dan jangan sesekali, karena riak itu bukan hanya sekedar ingin dilihat orang lain, kepengen dipuji oleh orang lain, kepengen dimuliakan oleh orang lain, mencari keterkenalan, mencari ketenaran selain daripada mencari Allah Subhanahu wa taala. Ada ria, terus beribadah layaknya di depan orang lain, kita ini adalah orang yang khusyuk. Ada ria, beribadah bersedekah di depan orang lain seolah-olah kita ini baik. Ada ria, walakin la ba'sa, kerjakan tapi tidak masalah Allah. Akan tetapi niatkan, seandainya muncul di hati kita, niatkan untuk menghilangkan penyakit ria. Beramal kita sampai kita lupa pada akhirnya. Di saat engkau sholat di depan orang banyak 2 rakaat dengan khusyuknya, salat sunnah 2 rakaat dengan khusyuknya 10 menit. Pulang engkau ke rumah, lakukan salat sunnah 2 rakaat selama 20 menit. Di saat engkau melakukan salat sunnah di depan orang banyak 10 rakaat, pulang engkau ke rumah, lakukan salat sunnah sebanyak 20 sampai 30 rakaat. Itu cara obatnya Allah. Di saat engkau bersedekah di depan orang 1000 atau 1 juta di depan orang, tanpa engkau sedang bersedekah 1 juta atau 10 juta di depan orang, pulang engkau ke rumah tanpa disaksikan oleh orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan, diam-diam sedekahkan hartamu dari 10 juta tadi, 100 juta engkau sedekahkan. Atau 1 juta yang kita sedekahkan tadi, diam-diam tanpa ada yang 1 juta tadi tampak di depan orang, diam-diam engkau sedekahkan sebanyak 10 juta tanpa ada satu orang pun yang tahu, untuk melihat diri kita ini ada penyakit riya atau tidak. Kalaupun ada, terus beramal hamba Allah, dan insya Allah penyakit riya itu dengan sendirinya akan hilang, dengan niatan kita ingin menghilangkan daripada penyakit riya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit bermanfaat, terkhusus bagi al-fakir ini, al-fakir yang bodoh, sedikit ilmu sedikit amal. Laisal ustad, bukan ustad, bukan kiai, bukan ulama, akan tapi al-fakir hanya berbaca, belajar sekalian langsung di channel yang mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya dapat dari Facebook, sahabat kami berkata sekarang ini banyak daripada media sosial itu banyaklah daripada hal yang agak sedikit kurangnya bermanfaat. Nah sekarang kita coba kembangkan media sosial kita ini melalui channel kita ini, Muhammad Umar Al-Munzir. Insya Allah bermanfaat bagi antum semua, terkhusus bagi kami pribadi.
bagi diri kami dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menjadi amaliah kami, tabungan kami untuk di akhirat kala. Wallahu alam. Kita tidak tahu apakah kita berada dalam neraka atau dalam surga, berada ke dalam nikmat atau dalam siksa, apakah kita berjumpa kelak sama Nabi Muhammad atau tidak. Wallahu alam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum, al-fakir ad-du'im ilallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.